Kejadian ini aku alami 3 tahun yang lalu, di mana aku menginap di salah satu desa yang adalah kampung halaman dari temanku. Saat itu aku dan beberapa teman dekatku berencana mengadakan liburan untuk menginap, dan daerah Cianjur lah yang kita pilih. Namaku Deden. Aku adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Aku seorang perantau, bukan asli orang Bandung. Asliku dari Garut, dan di Bandung tinggal ngekos bersama temanku. Ketika kampusku libur, aku dan temanku berencana untuk liburan bersama. Sampai akhirnya salah satu temanku mempunyai ide untuk menginap di rumah kakek neneknya yang berada di Cianjur, daerah pedesaan. Begitu katanya. Aku pun menyambutnya dengan semangat. Boleh tuh. Mantep juga di desa-desa kayak gitu ya. Adem kayaknya gak kayak di kota. Ayo gas. Teman-temanku pun yang lain akhirnya setuju. Kita akan berlibur dan menginap di salah satu desa di daerah Cianjur, rumah kakek nenek temanku. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 11 pagi. Karena menggunakan akses tol, kurang dari 1 jam kami sudah berada di daerah Cianjur. Dengan menggunakan mobil, kami pun mulai masuk ke pelosok-pelosok. Sampailah di sebuah desa. Di sana kami disambut oleh beberapa penghuni desa yang sedang menghuni rumah yang akan kami tempati. Temanku bilang, dia sudah lama tidak datang ke desa itu semenjak kakek neneknya meninggal. Dan rumah ini memang sudah lumayan lama tidak dihuni. Namun memang tidak dijual. Jadi biasanya dititipkan pada warga setempat untuk dirawat. Setelah menurunkan barang-barang bawaan, kami disambut oleh seorang penjaga rumah itu. Di sela-sela obrolan, penjaga rumah itu bilang, katanya, kita semua jangan kaget ya, kalau di desa ini masih banyak hal-hal mistis. Dan di sini katanya sudah biasa. Mendengar itu aku belum terlalu percaya, karena sama sekali tidak pernah mengalami hal seperti itu. Agak kaget mendengarnya. Ya sudahlah, karena niat kami untuk berlibur, aku pun menjawabnya dengan tidak terlalu serius dan hanya mengiyakan saja. Setelah selesai mengobrol, kami dibawa berkeliling melihat desa. Jujur bisa dibilang, ini desa yang nyaman. Jarang kendaraan yang melintas membuat suasana di desa ini sangatlah tenang dan sunyi. Asri. Rumah-rumahnya pun masih tertata cukup rapi, dengan model bangunan rumah setengah panggung. Namun ada satu hal yang membuatku heran di desa itu. Ketika kami berkeliling, aku baru ternyata
3/4 bagian dari desa ini dipenuhi oleh makam. Iya, makam, kuburan. Melihatnya aku sedikit bertanya-tanya dalam hati. Banyak sekali makamnya. Dan bergidik merinding ketika melihat nisan-nisan yang sudah cukup tua dan berlumut. Sepertinya makam itu sudah berumur berpuluh-puluh tahun. Namun untungnya rumah yang kami tempati tidak seperti rumah-rumah kebanyakan. Ya, semogalah jauh dari makam itu. Tak terasa hari pun sudah gelap. Setelah berkeliling, kami pun kembali menuju rumah untuk beristirahat. Suasana sudah malam. Kami tidur di salah satu kamar yang lumayan cukup luas, dengan dinding yang terbuat dari kayu. Setelah bersih-bersih, aku langsung segera merebahkan badanku di atas tempat tidur. Namun ketika aku berusaha untuk tidur, entah kenapa malam itu, mata ini enggan sekali untuk menutup. Kulihat teman-temanku sudah tertidur, hanya aku saja yang belum tidur. Kulihat jam, kali ini sudah menunjukkan jam 12:30 pagi. Kupaksakan menutup mataku, mencoba untuk tertidur. Sampai... Aduh. Aku kembali terbangun ketika mendengar suara seperti ada sebuah benda besar yang jatuh ke tanah. Ku dengar dengan seksama. Suara itu terdengar sangat jelas. Aku coba mencari asal suara itu dari mana. Dan tak lama dari itu terdengar lagi suara yang sama. Kali ini berbeda arahnya. Ketika aku coba dengarkan lagi dengan seksama, suaranya berasal dari arah luar rumah ini. Awalnya aku coba untuk tidak terlalu menggubri suara itu. Namun mendengarnya, aku pun agak sedikit terganggu. Suara itu terus berulang-ulang, seperti benda jatuh cukup berat ke tanah. Entah kenapa rasa penasaranku cukup tinggi saat itu untuk melihatnya. Aku pun langsung bergegas menuju keluar kamar dan mencari asal suara yang kudengar tadi. Dan ketika aku coba intip ke arah luar jendela, ketika aku lihat, apa tuh? Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Untuk memastikannya, aku pun membuka gorden jendela lebih jelas lagi. Dan ketika aku fokuskan mataku untuk melihat apa itu di luar sana. Astaga! Mendadak badanku gemetar seketika karena melihat di seberang jendelaku ini ada yang sedang meloncat-loncat.
sesosok pocong terbungkus kain kafan lusuh dan kotor. Dia terlihat meloncat-loncat di samping sebuah kuburan. Iya, ternyata di belakang rumah ini pun ada pemakaman. Badanku mendadak tidak bisa bergerak. Teriak pun aku tidak bisa. Rasanya ingin sekali membangunkan teman-temanku yang lain, namun entah kenapa aku tidak bisa. Jelas sekali kulihat sosok itu meloncat dan entah bagaimana dan kapan sosok itu tiba-tiba saja menghilang dari pandanganku. Aku coba mengalihkan pandanganku ke sisi yang lain, dan untungnya sosok itu benar-benar sudah menghilang. Aku pun berniat kembali menuju kamar, namun tak kenapa kakiku masih saja tidak bisa bergerak. Sangat berat sekali untuk melangkahkan kaki. Aku pun membaca doa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk melangkahkan kakiku lagi. Akhirnya aku bisa bergerak. Kupastikan lagi sosok itu sudah tidak ada. Setelah cukup tenang, aku pun membalikkan badanku untuk kembali ke kamar. Ketika aku berbalik, tepat ada sebuah benda jatuh di depanku. Dan ketika ku lihat ke lantai, ya Tuhan, tergeletak terbaring sesosok pocong tepat di depan kakiku. Kain kafannya sangat kusam dan kotor, dengan tanah kering yang sudah melekat di kain kafannya itu. Wajah sosok pocong itu terlihat hitam seperti gosong dengan tekstur yang kulihat seperti retak, atau jika kau bisa membayangkannya, teksturnya seperti arang. Dia membuka matanya dan terlihat matanya sangat merah, seperti penuh darah, dan melihat ke arahku. Aku hanya terdiam mematung, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sosok pocong itu pun bergerak-gerak menggelinjang hingga membuat suara sangat gaduh di lantai. Aku menutup mataku dan entah bagaimana tiba-tiba badanku terasa sangat lemas dan aku pun tak sadarkan diri.
Keesokan harinya aku dibangunkan oleh salah satu temanku. Temanku menanyakan kepadaku kenapa aku tidur di lantai. Aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Ketika aku bercerita, salah satu penjaga rumah ini mendengar pembicaraan kami dan dengan santainya berkata bahwa itu sudah jadi hal yang biasa di desa ini. Ya, katanya mungkin sosok pocong itu ingin berkenalan saja. Dan kenapa ada makam di hampir setiap rumah yang ada di sana? Itu sudah menjadi cerita turun-temurun yang katanya mengharuskan ada sebuah makam di setiap rumahnya. Entah apa maksud dan tujuan yang pasti. Setelah mendengar cerita itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang saja. Tidak mau lagi menginap di rumah kakek temanku itu. Sosok itu masih selalu membayangiku dan menjadi mimpi burukku.